Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Kak Kamil. Kita belajar matematika kelas 9, masih bab persamaan kuadrat. Bab persamaan kuadrat ini kan terdiri dari beberapa bagian. Kita udah ngebahas bentuk umum persamaan kuadrat dan menentukan akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara, kita udah bahas ketiga-tiganya. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Oke, semangat belajar! Pada video sebelumnya, kita udah belajar kalau bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AE kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dan untuk mencari akar-akarnya atau mencari berapa nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat ini, maka salah satu caranya adalah dengan menggunakan rumus. Rumus yang kita sebut sebagai rumus ABC. Di mana nilai X itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Plus minus ini berarti nilai X-nya ada 2. Yang satu nilai X-nya pakai tanda tambah, min B tambah akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Dan X yang kedua pakai tanda kurang, min B kurang akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, nilai B kuadrat kurang 4AC ini nanti disebut sebagai diskriminan. Apa itu diskriminan? Diskriminan itu artinya pembeda. Nilai inilah yang mengakibatkan X1 sama X2-nya berbeda. X1-nya tambah akar B kuadrat kurang 4AC, sementara X2-nya kurang akar B kuadrat kurang 4AC. Diskriminan ini sering dilambangkan sebagai D. Ya, nilainya B kuadrat kurang 4AC ini. Sehingga rumus ABC tadi bisa kita ringkas X1 sama dengan min B plus akar D per 2A. X2 min B kurang akar D per 2A. Nah, berdasarkan nilai D-nya ini, kita bisa bagi jenis-jenis akar persamaan kuadrat menjadi beberapa jenis. Yang pertama, jika D-nya itu kecil dari 0 atau D-nya itu bernilai negatif. Jika D-nya bernilai negatif, maka di sini akan muncul akar negatif. Min B plus akar negatif. Di matematika, bilangan yang berupa akar negatif itu nanti disebut sebagai bilangan imajiner. Kenapa disebut imajiner? Karena nilainya itu nggak ada. Imajiner ini atau imajinasi itu kan artinya nggak ada. Jadi bilangan yang nilainya itu nggak ada. Atau secara sederhana, ya nggak ada bilangan yang berupa akar negatif itu. Sehingga kalau kita punya persamaan kuadrat yang nilai D-nya itu lebih kecil dari 0, maka persamaan kuadrat itu punya akar-akar yang disebut sebagai akar-akar imajiner. Atau secara sederhana, nggak ada nilai akar-akarnya. Nggak ada nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat ini. Yang kedua, jika nilai D-nya itu sama dengan 0. Jadi ini sama dengan 0, ini juga sama dengan 0 D-nya. Sehingga nanti X1 akan menjadi min B plus akar 0, karena D-nya tadi 0, per 2A. Akar 0 itu ya 0. Ditambah min B, hasilnya min B juga. X1 jadinya min B per 2A. X2, kalau D-nya 0, nanti akan jadi min B kurang akar 0. Min B kurang akar 0 per 2A. Akar 0 itu 0. Min B kurang 0 ya hasilnya min B juga. Sehingga X2 menjadi min B per 2A. Ini X2 ya harusnya ya. Akibatnya apa? X1 sama X2 punya nilai yang sama. Oke? Sehingga akar-akarnya sering disebut dengan akar-akar real dan sama. Real ini kebalikannya imajiner. Kalau imajiner itu artinya nggak ada, real ini artinya ya nilainya ada. Dan bernilai sama. Atau X1 sama dengan X2. Kemudian yang terakhir, kalau seandainya D-nya itu besar dari 0. Atau D-nya punya bilangan positif, merupakan bilangan positif. Sehingga nanti ini akar D, ini akar D juga. Plus akar D, ini kurang akar D. Sehingga X1 sama X2-nya nilainya berbeda. Atau sering disebut akar-akarnya real dan beda. X1 beda sama X2. Nah, sehingga bisa kita simpulkan, akar persamaan kuadrat itu punya jenis-jenis akar. Yang pertama, imajiner. Ini kalau seandainya D-nya kecil dari 0. Yang kedua, akar-akar yang real. Oke? Yang D-nya besar dari 0. Real ini artinya nyata, ada nilainya.
Yang real ini nanti dibagi dua. Ada yang real dan sama. Ini diperoleh ketika nilai D-nya sama dengan 0. Kemudian ada real dan beda. Ini diperoleh kalau seandainya D-nya besar dari 0. D ini kita sebut dengan diskriminan yang nilainya adalah B kuadrat kurang 4AC. Oke? Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Oke, soal nomor 1. Diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat tambah 6x kurang 11 sama dengan 0. Yang ditanya berapa nilai diskriminan persamaan kuadrat tersebut. Sebelum kita hitung nilai diskriminannya, kita tentukan dulu berapa nilai A, B, dan C dari persamaan ini. Nilai A adalah koefisiennya E kuadrat, 3. B adalah koefisiennya X, berarti bernilai 6. C-nya konstanta, berarti bernilai min 11. D, diskriminan, tadi punya rumus B kuadrat kurang 4AC. B kuadrat berarti 6 yang dikuadratkan. Kita tulis saja dulu ya. 6 kuadrat kurang 4 kali. A-nya 3, C-nya min 11. Sekarang tinggal kita hitung. 6 kuadrat 36. 4 kali 3, 12. Dikali min 11. Di sini ada min ketemu min. Kalau min dikali min, maka nanti hasilnya adalah positif. Nah, berapa 12 kali 11? 132. Ada trik biar kita bisa menghitung perkalian bilangan 2 digit dengan 11 lebih cepat. Kalau 12 dikali 11, maka biar cepat tulis saja 1, 2, 1 tambah 2, 3 tengah-tengahnya. Oke? Contoh lain misalkan, kita punya 35 dikali 11. 3, 5, 3 tambah 5, 8. Jadinya 385. Oke? Contoh lain misalkan, 41 kali 11. Maka jadi 4, 1, 4 tambah 1, 5. Jadi 451. Kalau seandainya jumlahnya nanti lebih dari 10, pasti jumlahkan angka-angka ini lebih dari 10. Misalkan 78 dikali 11. 7, 8, 7 tambah 8 berapa? 15. Tulis 5, terus satunya ini, kan 15 kan? Satunya itu gabungkan sama angka 7-nya. 1 tambah 7, 8. Jadinya 858. Oke? Ini trik untuk perkalian 11 biar lebih cepat. Jadi berapa? 36 tambah 1, 32? 168. Maka jawabannya adalah D, 168. Oke? Sekarang lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Perhatikan persamaan berikut. 1, 2, 3. Kita diberikan 3 buah persamaan kuadrat. Dan ditanya, persamaan kuadrat yang 2 akar real berbeda adalah yang mana? Persamaan kuadrat mana yang memiliki 2 akar real berbeda? Real dan beda. Intinya ada di sini. Seperti yang tadi udah kita bahas, untuk akar-akar dengan jenis real berbeda, maka itu nilai D-nya harus lebih besar dari 0. Oke? Kalau dia kecil dari 0 jadi imajiner, kalau sama dengan 0 real dan sama. Kalau real beda harus besar dari 0. Cari aja di antara persamaan kuadrat ini mana yang nilai D-nya besar dari 0 atau bernilai positif. Yang pertama, persamaan kuadrat pertama, kita tulis dulu nilai A-nya 1, nilai B-nya 1, dan nilai C-nya min 5. 1, 1, min 5. Maka nilai D, apa rumus D tadi? B kuadrat kurang 4AC. B dikuadratkan, 1 kuadrat 1, kurang 4 kali A, A-nya 1, C-nya min 5. 1, ini min 4 kali 1 ya min 4. Kali min 5, min 4 kali min 5 plus 20. Maka nilainya 21. Apakah nilai D-nya besar dari 0? Iya, benar. Berarti nomor 1 ini benar. Sekarang nomor 2. Nilai A-nya nomor 2 ini min 2. A-nya min 2. Nilai B-nya, koefisien X-nya min 3. Terus nilai C-nya 6.
Nah, D, rumusnya kan tadi B kuadrat kurang 4AC. B kuadrat, B-nya min 3, berarti min 3 dikuadratkan. Dikurang 4 kali A-nya min 2, C-nya 6. Berapa min 3 dikuadratkan? Positif 9. Min 4 kali min 2, positif 8. Oke, dikali 6, jadi positif 48. 48 ditambah 9 jadi 57. Apakah besar dari 0? Iya, benar. Berarti nomor 2 ini juga benar. Sekarang nomor 3. X kuadrat ditambah 2X tambah 7. Berarti nilai A-nya sama dengan 1, nilai B-nya sama dengan 2, dan nilai C-nya sama dengan 7. Berarti nilai D, B kuadrat kurang 4AC. Berapa B kuadratnya? 2 dikuadratkan. 4. Kurang 4 kali A-nya 1, C-nya 7. Sehingga jadinya 4 kurang 28. Berapa 4 kurang 28? Min 24. Apakah ini besar dari 0? Enggak. Ini nilai negatif. Kecil dari 0. Berarti yang nomor 3 itu tidak. Maka persamaan kuadrat mana yang jawabannya? 1 sama 2. Jadi jawabannya adalah B. Oke? Oke, berikutnya soal nomor 3. Persamaan kuadrat M tambah 1 X kuadrat ditambah 2X kurang 1 sama dengan 0 tidak mempunyai akar real. Nilai M yang memenuhi adalah, pada persamaan kuadratnya ada variabel M di sini. Nah, ditanya M itu berapa kalau seandainya persamaan kuadrat ini tidak mempunyai akar real. Tidak mempunyai akar real. Tadi kita belajar jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Ada yang real, ada yang imajiner. Kalau tidak real berarti imajiner. Jadi yang ditanya di soal ini, yang dikasih tahu akar-akarnya adalah akar-akar yang imajiner. Kalau dia imajiner, maka nilai D-nya harus lebih kecil dari 0. Untuk mencari berapa nilai M ini, maka kita gunakan pertidaksamaan ini. D harus bernilai kecil dari 0. D itu adalah B kuadrat kurang 4AC. Berarti B kuadrat kurang 4AC-nya bernilai kecil dari 0. Nah, sebelum kita masukkan nilai B, A, sama C-nya, ya kita tentukan dulu dari persamaan kuadrat ini A-nya itu berapa. A itu adalah koefisiennya X kuadrat. Di sini, di depan X kuadrat, itu koefisiennya M tambah 1. Berarti A-nya bernilai M tambah 1. Terus, B adalah koefisien X. Di depan X ada angka 2, berarti B-nya bernilai 2. Dan C adalah konstanta, yang nilainya di sini berarti min 1. Nah, sekarang baru kita masukkan nilai A, B, dan C-nya ke dalam persamaan ini. B kuadrat, B-nya tadi bernilai 2, berarti kalau B kuadrat jadinya 4. Dikurang 4 kali A, A-nya tadi bernilai M tambah 1, berarti 4 kali M tambah 1. Jangan lupa dikurung karena dia terdiri dari 2 suku. Dikali C, C-nya min 1, juga kita kurung. Karena ada tanda min depannya. Kecil dari 0. 4. Nah, min 4 kali M tambah 1 dikali min 1 akan lebih bagus kalau min 4-nya ini kalikan ke min 1-nya dulu. Min 4 kali min 1 maka nanti akan jadi plus 4. Baru kita kalikan ke M tambah 1. Oke. 4. Si 4-nya ini kalikan ke M, lalu kalikan juga ke 1. 4 kalau dikalikan ke M, maka nanti akan jadi plus 4M. 4 kalikan ke 1, maka akan jadi plus 4. Kecil dari 0. 4 tambah 4, 8. Berarti 4M tambah 8 kecil dari 0. Untuk mencari berapa nilai M plus 8-nya kita pindah ruaskan dulu ke kanan. Sehingga 4M lebih kecil dari, ingat kalau pindah ruas yang awalnya plus nanti akan jadi min. Biar jadi M tinggal kita bagi 4. 4M dibagi 4 jadi M. Min 8 dibagi 4 nanti akan jadi min 2. Maka jawabannya M lebih kecil daripada min 2. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 4. Diketahui persamaan kuadrat min 2X kuadrat dikurang 8X ditambah M kurang 1 sama dengan 0
mempunyai dua akar real yang berbeda. Dua akar real yang berbeda. Maka nilai M yang memenuhi. Akarnya real dan beda. Real dan beda. Kalau akar-akarnya real yang beda, maka tadi syaratnya adalah nilai D diskriminan harus lebih besar dari 0. Berarti B kuadrat kurang 4AC harus lebih besar daripada 0. Nah, sekarang kita tentukan dulu nilai A, nilai B dari persamaan kuadrat ini. Ini kita susun dulu biar nggak ada yang atas sama yang bawah. Min 2X kuadrat dikurang 8X ditambah M kurang 1 sama dengan 0. Dari sini, maka nilai A-nya adalah min 2. Oke? A adalah koefisiennya X kuadrat. Min 2 angkanya. Koefisiennya X, min 8. Berarti B-nya min 8. C adalah konstanta. Segala sesuatu yang nggak nempel pada X. Berarti C-nya bernilai M kurang 1. Nah, tinggal kita masuk ke sini. B kuadrat. B-nya itu min 8. Min 8 kalau dikuadratkan, negatif. Kalau dikuadratkan, maka hasilnya adalah positif. Jadi, min 8 kuadrat itu adalah 64. Dikurang 4 kali A-nya min 2. C-nya M kurang 1. Besar dari 0. 64 min 4 kali min 2 jadi plus 8. Dikali M kurang 1 besar dari 0. Oh ya, hati-hati. Jangan sampai ada yang menambahkan 64-nya sama 8. 8-nya harusnya dikali dulu sama M kurang 1. Kali lebih duluan daripada tambah. Oke? Karena banyak Kak temukan, banyak yang salah gara-gara menjumlahkan 64-nya dengan angka 8 ini. Terus, kalikan 8-nya ke dalam. Jadinya 64 ditambah. Yang pertama, 8-nya kalikan ke M. Sehingga menjadi 8M. Terus, 8-nya berikutnya kita kalikan ke min 1. 8 kali min 1 maka nanti jadi min 8. Lebih besar dari 0. 64 dikurangi 8 maka itu hasilnya adalah 56. Oke? 8M plus 56 besar dari 0. Plus 56-nya pindah ruas ke kanan. Berarti 8M lebih besar dari min 56. Biar jadi M tinggal kita bagi 8. 8M bagi 8, M. Min 56 dibagi 8, maka nanti akan jadi min 7. Jadi M lebih besar daripada min 7. Oke? Jadi jawabannya adalah B. Oke, soal terakhir, soal nomor 5. Agar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah MX dikurang M kurang 8, ini M kurang 8 ini dikurung, sama dengan 0, mempunyai akar kembar. Maka nilai M yang memenuhi adalah akar kembar itu sama aja dengan ya X1 sama X2-nya sama. Akar kembar itu sebutan lain untuk akar-akar yang real dan sama. Oke. Apa syarat akar-akar yang real dan sama? Nilai D-nya harus sama dengan 0. Jadi B kuadrat kurang 4AC bernilai sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat ini, nilai A-nya adalah koefisiennya X kuadrat. Di sini cuma X kuadrat saja, berarti A-nya bernilai 1. 1X kuadrat ya biasa ditulis X kuadrat saja. B-nya, B adalah koefisiennya X. Di sini M nilainya. Dan C adalah konstanta yang nggak nempel pada X. Oke, jadi konstantanya adalah min M kurang 8. Min M kurang 8. Kita kalikan dulu minnya ke dalam, biar nggak perlu pakai kurung. Min kalikan ke M, min M. Min kalikan ke min 8, jadi plus 8. Maka ini nanti nilai C-nya. Min M tambah 8. Sekarang tinggal kita masukkan yang angka-angkanya. B kuadrat. B-nya itu nilainya M. Sehingga kalau B kuadrat jadinya M kuadrat. Dikurang 4 kali A. A-nya 1. C-nya min M tambah 8. Sama dengan 0. M kuadrat, ini min 4 kali 1 hasilnya min 4. Kalikan ke dalam. Min 4 kalikan dulu ke min M. Jadinya plus 4. Min 4 kalikan juga ke plus 8. Jadinya ini min 4M ya.
Min 4 kalikan ke min M jadi plus 4M. Min 4 kalikan ke plus 8 jadinya min 32. Sama dengan 0. Nah, kita dapat persamaan kuadrat. Ditanya berapa nilai M-nya? Karena kita mau nyari nilai M dari sini, maka kita bisa faktorkan untuk mencari nilai M-nya. M kuadrat ditambah 4M dikurang 32 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, maka nanti jadi M dikali M tambah sekian dikali M tambah sekian. Oke, masih ingat cara memfaktorkan? Kalau kita mau nyari angka-angka yang ada di sini, maka aturannya, hasil kali angkanya itu harus sama dengan min 32. Jumlahnya harus sama dengan yang di tengah. Yang di tengahnya adalah 4 plus 4. Coba tebak berapa dua buah angka kalau dikalikan min 32 dijumlahkan 4. Maka jawabannya adalah plus 8 sama min 4. Oke? Plus 8 sama min 4. Nih kehapus dulu garis-garisnya. Plus 8 sama min 4. Coba, kalau dikalikan 8 sama min 4, hasilnya min 32. Kalau dijumlahkan 8 sama min 4, hasilnya 4. Oke? Kalau ada yang bingung, coba balik lagi ke video kedua tentang pemfaktoran. Kalau udah, maka masing-masing faktor ini tinggal kita nolkan. Yang pertama, M tambah 8 dulu. M tambah 8 ini sama dengan 0, berarti M-nya bernilai plus 8 yang pindah kanan, jadi min 8. Faktor yang kedua, M kurang 4. M kurang 4 ini juga sama dengan 0. Jadi kalau min 4-nya pindah ruas ke kanan, maka M-nya jadinya 4. Jadi jawabannya min 8 atau 4. Itu nilai M-nya. Maka jawabannya adalah A. Oke? Sip. Kita cukupkan dulu video kali ini. Pada video berikutnya, kita akan ngebahas tentang operasi akar-akar persamaan kuadrat. Oke? Terima kasih, mudah-mudahan paham dengan apa yang Kak sampaikan. Kita sudahi, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.